Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari sejenak kita hentikan langkah, kita heningkan hati, dan kita biarkan ruh kita bernafas dalam keheningan. Diam bukanlah kekosongan, ia adalah jalan rahasia menuju kedalaman diri, tempat zikir yang paling murni bersemayam. Hari ini kita akan menapaki perjalanan menuju makam di balik diam, sebuah makam yang hanya dapat disentuh oleh hati yang rela melepas, hati yang ikhlas menerima, dan hati yang berani berserah. Dengarkan setiap kata dengan tenang, resapi dengan hati yang terbuka, dan biarkan setiap kalimat menjadi cermin bagi perjalanan batinmu sendiri. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk ikut menyelami perjalanan ini dengan penuh kesadaran. Jika apa yang Anda dengar nanti menyentuh hati, jangan ragu untuk menuliskan perasaan Anda di kolom komentar. Karena mungkin kata-kata Anda akan menjadi cahaya bagi saudara kita yang lain. Dan jangan lupa untuk membagikan perjalanan ini agar lebih banyak hati yang menemukan jalan pulang dalam diam. Bab 1. Pintu hening. Ada sebuah pintu yang sering kita lewati, namun jarang kita sadari keberadaannya. Pintu itu tidak terbuat dari kayu atau batu, tidak memiliki kunci ataupun engsel, melainkan hanya berupa ruang yang sunyi di dalam diri kita sendiri. Itulah pintu hening. Sebagian orang takut memasukinya karena merasa sepi, merasa asing, dan merasa sendirian. Namun sesungguhnya, di balik pintu itu tersimpan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh gemerlap dunia. Pintu hening bukanlah ruang kosong, melainkan jalan rahasia yang membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ketika kita berani duduk dalam diam, perlahan kita akan menyadari bahwa ada sesuatu yang hidup di balik sunyi. Kita mulai merasakan bahwa diam itu bukan kekosongan, melainkan kehadiran yang begitu halus yang menyentuh bagian terdalam dari jiwa kita. Hening memberi kesempatan kepada hati untuk berbicara, untuk menyampaikan rindu yang tak sanggup dilisankan, untuk merasakan kehadiran Allah tanpa harus tergesa mengucapkan kata-kata. Di dalam diam, hati belajar mengenali dirinya sendiri dan sekaligus mengenali siapa Tuhannya. Seringkali kita mengukur zikir hanya dari lafaz yang keluar dari lisan, dari jumlah tasbih yang terucap, atau dari panjangnya wirid yang kita lantunkan. Padahal ada zikir yang jauh lebih dalam, yang tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan hitungan, bahkan tidak membutuhkan gerak bibir. Zikir itu adalah diam yang penuh kesadaran. Ketika kita memasuki hening dengan sepenuh hati, setiap detik menjadi zikir, setiap denyut nadi menjadi pengingat, setiap tarikan nafas menjadi syahadat yang hidup. Maka pintu hening sejatinya adalah pintu zikir yang paling murni. Bayangkan sebuah malam yang tenang, ketika bintang-bintang berkilau di langit dan angin berhembus perlahan. Dunia seakan tidur, tetapi hati justru terjaga. Pada saat itulah dia menjadi ruang perjumpaan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada suara yang mengganggu, hanya ada kita dan Allah. Pintu hening membuka rahasia bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita memiliki banyak kata, melainkan ketika kita memiliki keberanian untuk tidak mengatakan apa-apa. Dalam kesunyian itu jiwa menemukan rumahnya, dan rumah itu selalu bernama Allah. Maka, bab pertama ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan takut memasuki pintu hening, sebab di balik diam, kita akan menemukan zikir yang tidak terputus. Di balik diam, kita akan merasakan pelukan Allah yang begitu lembut, yang menenangkan setiap luka, yang menenangkan setiap resah. Pintu hening bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju makam yang lebih tinggi. Maka, duduklah sejenak, lepaskan suara, lepaskan beban, dan biarkan diam itu menuntunmu pada zikir paling dalam. Bab 2. Nafas yang menjadi tasbih. Ketika kita telah berani memasuki pintu hening, kita akan menemukan sebuah rahasia yang selama ini selalu ada, namun jarang kita sadari. Rahasia itu bernama nafas. Nafas adalah zikir yang paling jujur, zikir yang tidak pernah berhenti sejak kita lahir hingga saat kita kembali kepada tanah. Setiap tarikan nafas adalah pengakuan bahwa kita diberi hidup oleh Allah. Dan setiap hembusan nafas adalah penyerahan diri kepadanya. Bahkan tanpa disadari, kita telah bertasbih ribuan kali dalam sehari, hanya dengan bernafas. Maka, siapa yang lebih rajin berzikir daripada nafas yang terus mengingatkan kita
bahwa kita hidup dalam rahmat Allah. Nafas tidak pernah meminta pujian, tidak pernah menuntut untuk diperhatikan, namun ia terus bekerja tanpa henti. Begitulah seharusnya zikir dalam kehidupan kita. Sederhana, tulus, terus mengalir tanpa pamrih. Ketika kita mulai menyadari setiap tarikan nafas, kita sesungguhnya sedang menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya adalah pemberian. Tidak ada satupun udara yang masuk ke dalam dada kita tanpa izin Allah. Dan tidak ada satupun hembusan yang keluar tanpa sepengetahuannya. Kesadaran ini membuat kita bergetar, membuat hati tunduk, karena ternyata setiap detik hidup adalah kesempatan untuk kembali mengingatnya. Zikir nafas adalah zikir yang paling dalam, karena ia tidak bergantung pada kata-kata. Bahkan saat bibir tidak bergerak, saat lidah tidak melafalkan apa-apa, hati tetap bisa berzikir hanya dengan mengikuti aliran nafas. Tariklah nafas dengan penuh kesadaran, seakan kita sedang menerima kasih sayang Allah yang memenuhi seluruh alam. Hembuskan nafas dengan penuh penyerahan, seakan kita sedang menyerahkan segala urusan dan beban hidup kepadanya. Dengan cara itu, nafas yang sederhana berubah menjadi tasbih yang agung, menjadi wirid yang tidak pernah berhenti, siang maupun malam. Bayangkan jika kita benar-benar hadir dalam setiap nafas. Tidak ada lagi kegelisahan yang terlalu berat, tidak ada lagi kesedihan yang terlalu lama, sebab setiap tarikan dan hembusan nafas menjadi pengingat bahwa Allah selalu ada bersama kita. Nafas menjadi penolong saat kita lelah, menjadi pelipur saat kita sedih, menjadi kekuatan saat kita goyah. Dalam keheningan, nafas berbicara, "Engkau tidak sendirian, aku adalah tanda bahwa Allah selalu bersamamu." Kalimat itu tidak terdengar dengan telinga, tetapi dirasakan dengan hati yang tenang. Maka, bab kedua ini mengajarkan kita untuk melihat nafas sebagai zikir yang hidup. Jangan biarkan nafas berlalu tanpa kesadaran, karena di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu dekat. Jika kita mampu menjadikan nafas sebagai tasbih, maka hidup ini tidak akan pernah kosong dari zikir. Setiap langkah, setiap kerja, setiap gerak akan menjadi ibadah. Sebab zikir yang paling dalam adalah ketika nafas itu sendiri menjadi jalan untuk kembali kepada Allah. Tanpa jeda, tanpa henti, tanpa terputus. Bab 3. Kesadaran dalam keheningan. Diam sejati bukan hanya tentang menghentikan suara, melainkan tentang menghadirkan kesadaran. Banyak orang mampu duduk dalam diam, tetapi pikirannya tetap berisik, hatinya tetap gelisah, dan jiwanya tetap resah. Hening yang sejati adalah ketika kita bukan sekadar berhenti bicara, tetapi juga belajar mendengarkan suara yang lebih halus, suara kesadaran. Kesadaran inilah yang membuat kita melihat betapa rapuhnya diri, betapa kecilnya kita di hadapan Allah, dan betapa luasnya rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu. Kesadaran dalam keheningan adalah pengalaman yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ia seperti sebuah cermin bening yang memantulkan apa adanya, tanpa topeng, tanpa hiasan. Kita melihat diri sendiri sebagaimana adanya, dengan segala kelemahan dan kekurangan. Namun justru dari kesadaran itulah lahir rasa syukur yang lebih dalam. Kita menyadari bahwa meskipun penuh kekurangan, Allah tetap menutupi aib kita, tetap memberi rezeki, tetap memberi kesempatan untuk kembali. Kesadaran seperti ini hanya bisa tumbuh ketika kita berani berdiam diri, melepaskan kesibukan, dan memberi ruang bagi hati untuk berbicara. Dalam keheningan yang penuh kesadaran, kita juga belajar melihat bahwa hidup ini tidak pernah terlepas dari tanda-tanda Allah. Setiap daun yang gugur, setiap angin yang berhembus, setiap cahaya yang masuk ke mata, semua adalah ayat yang berbicara tentangnya. Namun kita seringkali tidak mendengarnya karena terlalu sibuk dengan kebisingan dunia. Diam yang sadar mengajarkan kita untuk hadir, untuk benar-benar melihat, untuk benar-benar merasakan. Dan pada saat itu kita menyadari bahwa seluruh kehidupan adalah kitab yang terbuka, hanya menunggu untuk dibaca dengan hati yang jernih. Kesadaran ini juga melatih kita untuk tidak larut dalam masa lalu dan tidak terjebak dalam kecemasan masa depan. Diam yang penuh kesadaran menuntun kita untuk hidup dalam saat ini, dalam detik yang sedang kita jalani. Saat kita benar-benar hadir di momen ini, kita menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia selalu dekat,
lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Maka setiap detik menjadi saksi bahwa kita sedang bersamanya, dan kesadaran itu membuat hati dipenuhi oleh rasa tentram yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka bab ketiga ini mengajarkan bahwa keheningan yang sejati bukanlah pelarian, melainkan perjumpaan. Dalam diam yang penuh kesadaran, kita tidak sedang lari dari dunia, tetapi justru kembali pada pusat kehidupan. Pusat itu adalah Allah, sumber segala ketenangan. Siapa yang mampu diam dengan penuh kesadaran, dialah yang akan menemukan bahwa setiap detik hidup adalah zikir, setiap hembusan nafas adalah doa, dan setiap langkah adalah perjalanan pulang menujunya. Bab 4. Suara di balik sunyi. Ketika seseorang berani menetap di dalam keheningan, perlahan ia mulai mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Bukan suara dunia, bukan pula gema pikiran yang berisik, melainkan suara yang halus dan lembut, suara yang lahir dari kedalaman jiwa. Suara ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Sebuah bisikan yang selama ini tenggelam oleh kebisingan kehidupan. Ia hadir seperti bisikan rahasia yang penuh cinta, seolah berkata, "Kembalilah, aku selalu menantimu." Inilah suara nurani yang telah disentuh cahaya ilahi. Suara di balik sunyi bukanlah ilusi. Ia adalah kesadaran yang dibangkitkan kembali setelah lama tertidur. Saat kita tenggelam dalam kesibukan, suara itu meredup, hampir hilang. Namun, begitu kita memberi ruang dengan diam, suara itu muncul kembali, mengingatkan arah, menuntun langkah. Ia bukan suara yang memaksa, bukan pula yang mengancam, melainkan suara yang menenangkan. Suara itu mengajak kita mendekat, mengajak kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai Allah. Bagi mereka yang berani mendengarkannya, suara ini akan menjadi penuntun dalam kehidupan. Ia menuntun bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam setiap pilihan hidup, dalam setiap langkah kecil sehari-hari. Saat kita ragu, ia berbisik tentang kejujuran. Saat kita terjebak dalam amarah, ia mengingatkan kelembutan. Saat kita diliputi kesedihan, ia menuntun pada kesabaran. Suara itu sesungguhnya adalah pancaran dari cahaya Allah di dalam hati, yang selalu ada, menunggu kita untuk benar-benar mendengarnya. Namun tidak semua orang mampu mendengarnya. Suara itu hanya akan jelas bagi hati yang mau tenang, bagi jiwa yang rela menyingkirkan kebisingan dunia, dan bagi mereka yang berani duduk dalam hening. Semakin kita membiarkan diri dalam diam, semakin kuat suara itu terdengar. Sebaliknya, semakin kita larut dalam hiruk-pikuk dunia, semakin jauh suara itu terkubur. Maka diam bukanlah kelemahan, tetapi jalan agar suara sejati dapat muncul kembali. Maka bab keempat ini mengajarkan kita bahwa di balik diam ada sebuah percakapan yang suci. Bukan percakapan antara manusia dengan manusia, tetapi antara hamba dengan Tuhannya. Suara di balik sunyi adalah undangan lembut untuk kembali kepadanya. Ia tidak selalu datang dengan kata-kata, tetapi bisa hadir sebagai rasa, sebagai ilham, sebagai petunjuk yang menuntun kita pada kebenaran. Dan siapa yang mampu mendengarnya, dialah yang akan merasakan bahwa hidup ini selalu diarahkan oleh cahaya, meski dunia di luar tampak gelap. Bab 5. Diam yang menguatkan. Banyak orang mengira bahwa kekuatan lahir dari suara lantang, dari keberanian berbicara, atau dari kemampuan menguasai orang lain dengan kata-kata. Namun kenyataan seringkali justru sebaliknya. Kekuatan sejati sering terlahir dari diam. Diam yang bukan berarti pasif, melainkan diam yang penuh kendali, diam yang sadar kapan harus bicara dan kapan harus menahan diri. Orang yang mampu diam bukanlah orang yang lemah. Justru ia adalah orang yang memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia memberi kita ruang untuk tidak reaktif. Ketika seseorang memancing amarah, dia menjaga kita agar tidak terseret dalam api. Ketika seseorang menantang kita dengan kata-kata, dia membuat kita tidak terjatuh dalam pertarungan yang sia-sia. Dia memberi jeda, memberi ruang antara peristiwa dan respon, sehingga hati punya kesempatan untuk memilih dengan bijak. Dan dalam jeda itulah seringkali muncul kebijaksanaan yang menyelamatkan kita dari penyesalan. Orang yang terbiasa diam di saat yang tepat akan menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Sebab ia tidak mudah goyah oleh ucapan orang lain, tidak mudah terbakar oleh emosi,
dan tidak mudah roboh oleh hinaan. Diam membuat kita kokoh karena kita tidak menggantungkan harga diri pada apa yang orang katakan, tetapi pada apa yang Allah lihat di dalam hati kita. Inilah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia, kekuatan yang lahir dari ketenangan batin. Dalam diam kita juga belajar mengumpulkan energi. Kita belajar mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum menilai, menunggu sebelum memutuskan. Semua itu adalah tanda kedewasaan jiwa. Sebab semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, semakin sedikit ia merasa perlu membuktikan dirinya dengan kata-kata. Dia membuat kita kuat bukan karena kita membungkam dunia, tetapi karena kita mampu membungkam hawa nafsu sendiri. Maka bab kelima ini mengajarkan kita bahwa diam bukanlah kehilangan kekuatan, melainkan menemukan kekuatan yang sejati. Diam bukanlah tanda kita kalah, melainkan tanda kita mampu menahan diri untuk tidak terjatuh dalam kelemahan. Orang yang mampu diam adalah orang yang benar-benar bebas, sebab ia tidak dikendalikan oleh emosi, oleh kata-kata, atau oleh dunia luar. Diam adalah benteng hati, benteng yang melindungi kita dari kelemahan, sekaligus menguatkan kita untuk tetap teguh di jalan Allah. Bab 6. Zikir tanpa lafaz. Zikir sering kita kenal sebagai lantunan lafaz, wirid yang terucap, atau doa yang dibaca berulang. Namun ada saatnya zikir melampaui batas kata-kata. Ia tidak lagi terikat pada bunyi, tidak lagi bergantung pada suara, tetapi bergetar di dalam hati tanpa jeda. Zikir ini disebut zikir tanpa lafaz. Ia adalah keadaan ketika hati terus menyebut nama Allah meski bibir terdiam, ketika jiwa tetap terhubung dengannya meski lidah tak bergerak. Inilah zikir yang halus, zikir yang paling dalam, zikir yang menyatu dengan kesadaran hidup. Zikir tanpa lafaz adalah anugerah yang tidak bisa dipaksakan. Ia bukan hasil dari panjangnya wirid, bukan pula karena kuatnya suara, melainkan karena hati yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Orang yang hatinya telah dipenuhi cinta ilahi, secara alami akan berzikir meski tidak berucap apa-apa. Ia bisa berjalan, bisa bekerja, bisa berinteraksi, namun hatinya tetap berada dalam keadaan mengingat. Bahkan ketika ia tidur, zikir itu tetap menyala dalam jiwa, seperti api kecil yang tak pernah padam. Keadaan ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebab ia bukan sekadar aktivitas, melainkan keadaan batin. Zikir tanpa lafaz membuat hidup terasa ringan, karena hati tidak pernah lepas dari Allah. Orang yang mengalaminya tidak mudah goyah oleh dunia, sebab dalam dirinya sudah ada pusat ketenangan yang tak terguncang oleh keadaan luar. Zikir seperti ini menjadikan hidup penuh makna, karena setiap detik adalah ibadah, setiap tarikan nafas adalah syahadat, dan setiap detak jantung adalah tasbih yang terus berjalan. Namun zikir tanpa lafaz bukan berarti meninggalkan zikir lisan. Justru sebaliknya, zikir lisan adalah pintu untuk sampai ke sana. Ketika lisan terbiasa menyebut nama Allah dengan ikhlas, lambat laun hati pun belajar mengikuti. Dan ketika hati telah benar-benar terbiasa, maka zikir itu akan hidup tanpa harus diucapkan lagi. Lisan boleh berhenti, tetapi hati tidak pernah berhenti. Inilah tanda bahwa zikir sudah masuk ke dalam inti jiwa, bukan hanya melewati bibir semata. Maka bab ke-6 ini mengajarkan bahwa zikir sejati bukan hanya soal banyaknya bacaan, tetapi tentang hadirnya hati dalam setiap momen. Zikir tanpa lafaz adalah makam yang tinggi, di mana seseorang benar-benar hidup bersama Allah dalam segala keadaan. Dan ketika zikir ini sudah menyatu, hidup tidak lagi terasa terpisah dari ibadah. Semua menjadi satu, semua menjadi zikir, semua menjadi jalan untuk kembali padanya. Bab 7. Makam di balik diam. Diam yang dijalani dengan penuh kesadaran bukanlah sekadar keadaan kosong, melainkan sebuah jalan menuju makam ruhani. Makam ini adalah tingkatan batin, tempat di mana hati semakin dekat dengan Allah dan jiwa mulai mengenal rahasia cinta ilahi. Tidak semua orang mampu sampai ke makam ini, sebab ia bukan hasil dari ambisi atau usaha semata, melainkan anugerah yang diberikan kepada mereka yang ikhlas dalam perjalanan. Diam yang semula hanya tampak sederhana, ternyata menyimpan kedalaman yang bisa menyingkap pintu-pintu cahaya yang selama ini tersembunyi.
Makam di balik diam bukanlah sesuatu yang bisa dipamerkan atau diceritakan dengan kata-kata. Ia hadir sebagai pengalaman pribadi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih dan pasrah. Ada yang merasakannya sebagai ketenangan yang luar biasa, ada yang merasakannya sebagai cahaya yang memenuhi ruang batin, ada pula yang merasakannya sebagai cahaya yang memenuhi ruang batin sebagai lenyapnya segala sesuatu selain Allah. Semua itu adalah bentuk kasih sayangnya yang diberikan sesuai dengan kesiapan hati seorang hamba. Dalam makam ini, dunia luar seakan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengguncang. Bukan karena seseorang menjadi kebal, tetapi karena hatinya telah berlabuh pada Allah. Ia bisa saja tetap menghadapi masalah, tetap menjalani ujian, tetapi dalam kedalaman dirinya ada ketentraman yang tidak bisa diganggu. Dia membuat hatinya stabil, tidak mudah hanyut oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh hinaan. Disinilah letak kekuatan makam. Ia meneguhkan hati agar selalu kembali kepada Allah, apapun yang terjadi di luar diri. Makam di balik diam juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Sebab, semakin seseorang naik dalam makam, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Diam menuntunnya untuk tidak merasa paling suci, tidak merasa paling dekat dengannya, melainkan semakin sadar bahwa semua hanyalah anugerah. Justru mereka yang benar-benar sampai akan terlihat sederhana, tidak menonjol, bahkan mungkin tampak biasa di mata dunia. Namun di dalam dirinya ada samudra zikir yang tidak pernah berhenti bergetar. Maka bab ke-7 ini mengajarkan bahwa makam di balik diam adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang sabar, ikhlas, dan setia dalam hening. Ia bukan tujuan yang dikejar, melainkan keadaan yang dianugerahkan. Kita tidak bisa memaksanya hadir, tetapi kita bisa menyiapkan hati untuk menerimanya. Dan ketika Allah berkenan membukakan pintu itu, barulah kita memahami bahwa diam bukan sekadar sunyi, tetapi sebuah makam di mana jiwa menemukan rumah sejatinya, yaitu Allah yang Maha Hidup. Bab 8, diam sebagai penyerahan. Dalam perjalanan batin, kita akan sampai pada satu kesadaran penting, bahwa diam bukan hanya soal ketenangan, melainkan juga tentang penyerahan. Penyerahan di sini bukanlah kelemahan, bukan tanda menyerah karena kalah, melainkan sebuah kepasrahan penuh kepada kehendak Allah. Dalam diam, kita belajar melepaskan kendali, berhenti memaksa hidup berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan mulai menerima bahwa semua sudah berada dalam genggamannya. Inilah inti dari tauhid, mengakui bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Ketika kita berani menyerahkan diri dalam diam, kita merasakan sebuah kelegaan yang dalam. Beban hidup yang selama ini kita pikul ternyata bukan milik kita sepenuhnya. Masalah, kegelisahan, bahkan rencana yang kita khawatirkan, semuanya bisa kita titipkan kepada Allah. Diam membuat hati berkata, "Aku pasrah, ya Allah, Engkaulah yang mengatur. Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah." Kalimat itu tidak selalu keluar dari bibir, tetapi getarannya terasa nyata di dalam dada, menghadirkan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Penyerahan dalam diam juga mengajarkan kita untuk tidak lagi terjebak dalam rasa ingin mengendalikan segalanya. Betapa sering kita tersiksa karena ingin semuanya sesuai dengan kehendak kita. Namun semakin kita memaksa, semakin berat hati kita menanggungnya. Diam yang pasrah justru membuka jalan, membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang mengikuti keinginan diri, melainkan tentang mengalir bersama kehendak Allah. Dari sinilah lahir kebebasan sejati, bebas dari keterikatan, bebas dari rasa takut. Karena kita tahu semua sudah berada di bawah penjaganya. Ada doa-doa yang panjang, ada pula doa yang penuh dengan tangisan. Namun ada saatnya doa tidak membutuhkan kata-kata. Diam sendiri menjadi doa, diam sendiri menjadi pengakuan, diam sendiri menjadi bahasa penyerahan. Saat hati benar-benar ikhlas dalam diam, seluruh tubuh kita bergetar dengan makna, "Aku menyerah padamu ya Allah." Itulah doa yang paling murni, doa tanpa suara, doa yang hanya Allah dan hati kita yang memahami. Maka bab ke-8 ini mengajarkan kita bahwa diam adalah bahasa penyerahan yang indah. Bukan penyerahan karena tak berdaya, melainkan penyerahan karena percaya. Siapa yang mampu pasrah dalam diam, ia akan menemukan kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kekuatan karena bersandar penuh pada Allah.
Dalam diam, kita berhenti melawan arus, lalu membiarkan diri hanyut dalam kehendaknya, sampai akhirnya kita menyadari bahwa semua yang terjadi adalah kasih sayangnya yang menuntun kita pulang. Bab 9. Cahaya dari keheningan. Keheningan bukanlah ruang kosong tanpa makna. Di dalamnya ada cahaya halus yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Cahaya ini bukan cahaya yang ditangkap oleh mata, melainkan cahaya yang menyingkap kabut gelap dalam jiwa. Ketika seseorang berdiam diri, menundukkan hatinya, dan menyingkirkan segala kebisingan dunia, maka perlahan-lahan cahaya itu menyala. Ia hadir tanpa suara, tanpa gemuruh, namun menyinari setiap sudut hati yang sebelumnya gelap oleh keluh, resah, dan duka. Cahaya dari keheningan ini adalah petunjuk yang datang dari Allah. Ia adalah jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan dalam kesunyian. Terkadang kita mencari jawaban melalui banyak kata, melalui nasihat orang lain, atau melalui tanda-tanda lahiriah. Namun jawaban yang paling jernih seringkali muncul ketika kita benar-benar diam. Dalam diam, Allah berbicara pada hati kita tanpa huruf, tanpa bahasa, melainkan melalui rasa yang begitu nyata. Rasa itu menuntun kita, menguatkan kita, dan membuat kita tahu jalan mana yang harus ditempuh. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal cahaya kebahagiaan itu telah lama menunggu di dalam keheningan. Hanya saja kebisingan, pikiran, dan kesibukan dunia menutupinya. Jika saja kita berani hening sejenak, duduk bersama diri sendiri, dan menyingkirkan segala kegaduhan batin, maka cahaya itu akan terlihat. Ia bukan sekadar ketenangan, melainkan juga kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun selain Allah. Itulah cahaya yang membuat hati merasa cukup, meski dunia tidak selalu memberi banyak. Cahaya dari keheningan juga membersihkan pandangan kita terhadap hidup. Dengan cahaya itu kita melihat dunia bukan sebagai tempat yang penuh ancaman, melainkan sebagai ladang kasih sayang Allah. Kita mulai memahami bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari rencana indahnya. Kita tidak lagi gelisah menanti jawaban, sebab kita tahu Allah sudah menaruh cahaya dalam hati kita untuk menuntun langkah. Keheningan membuat kita melihat dengan mata batin, bukan hanya dengan mata kepala. Maka, bab ke-9 ini membawa pesan bahwa keheningan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pencerahan. Di dalam diam, ada cahaya yang mampu mengubah luka menjadi obat, gelap menjadi terang, dan ketakutan menjadi keyakinan. Siapapun yang berani masuk ke dalam keheningan dengan hati yang pasrah, ia akan menemukan cahaya itu. Dan cahaya dari keheningan itulah yang akan menuntunnya menuju jalan pulang, jalan menuju Allah. Bab 10. Maqam di balik diam. Diam yang kita jalani bukanlah sekadar sikap menahan kata. Diam yang sejati adalah maqam, sebuah kedudukan batin yang hanya bisa diraih oleh mereka yang benar-benar ikhlas melepas genggaman dunia. Dalam diam, kita belajar menanggalkan ego, menundukkan hawa nafsu, dan merelakan segala yang tidak perlu. Diam menjadi maqam ketika ia bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keadaan jiwa yang menyatu dengan zikir, menyatu dengan kesadaran akan Allah yang selalu hadir. Di maqam ini, tidak ada lagi pertentangan antara suara hati dan kehendak Allah. Yang ada hanyalah kepasrahan total, seperti seorang hamba yang bersujud tanpa ingin bangkit, selain karena panggilannya. Dia menjadi maqam karena ia menyingkap tabir antara kita dan Sang Pencipta. Ia membawa kita pada kesadaran bahwa setiap tarikan napas adalah zikir, setiap denyut jantung adalah tasbih, dan setiap detik keheningan adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang Maha Ada. Maqam di balik diam bukanlah pencapaian intelektual atau hasil dari banyak kata, melainkan anugerah. Ia diberikan ketika hati benar-benar tunduk. Hanya mereka yang berani masuk ke dalam sunyi tanpa takut kehilangan dunia yang akan menemukan maqam ini. Dan saat itu, diam bukan lagi sekadar sunyi, melainkan rumah tempat jiwa beristirahat, tempat ruh bersandar, tempat cinta Allah bersemayam. Mereka yang mencapai maqam ini akan membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Kata-katanya singkat namun penuh makna. Kehadirannya meneduhkan, karena diamnya sendiri adalah doa yang hidup. Ia tidak lagi merasa perlu menguasai dunia, sebab ia telah dikuasai oleh cinta Allah.
Inilah makam tertinggi dari diam, saat seorang hamba benar-benar menjadi cermin bagi cahayanya. Maka, perjalanan kita sampai di sini bukanlah akhir, melainkan undangan. Undangan untuk berani masuk ke dalam keheningan, undangan untuk menemukan cahaya di balik diam, dan undangan untuk meraih makam yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Diam bukanlah kehampaan, melainkan kepenuhan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang berserah. Dan di makam inilah seorang hamba akhirnya menyadari tidak ada lagi dirinya, yang ada hanyalah Allah semata. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, perjalanan kita dalam diam sampai di sini. Semoga setiap hening yang kita rasakan membuka pintu hati untuk semakin dekat kepadanya. Saya berdoa, semoga Allah melimpahkan cahaya ketenangan dalam hidupmu, meluaskan rezekimu, dan menjaga langkahmu dalam setiap perjalanan. Semoga hatimu selalu dipenuhi zikir dan hidupmu selalu diliputi kasih sayangnya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jika engkau merasa disentuh oleh kata-kata ini, sebarkanlah kebaikan dengan membagikannya, agar lebih banyak hati yang kembali pulang kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.